rahasia dengan NPM 23130230030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi laju reaksi. Mari kita simak. Nah, pernah nggak sih kalian itu melihat pagar rumah, paku, atau mungkin sepeda yang sudah tua, warnanya itu berubah menjadi kecoklatan dan permukaannya itu menjadi kasar? Nah itu namanya adalah karat. Tapi pernah kepikiran nggak, kok bisa ya besi yang tadinya kuat dan mulus menjadi seperti itu? Jadi, proses sebenarnya itu sederhana banget. Setiap besi terkena air dan udara, terutama oksigen, terjadilah sebuah reaksi kimia di permukaannya. Bayangin aja, air itu seperti jembatan yang membawa oksigen dan udara untuk bertemu dengan besi. Nah, ketika mereka bertemu, mereka ini bereaksi dan membentuk senyawa baru yang disebut dengan besi oksida. Nah, besi oksida inilah yang kita kenal sebagai karat. Awalnya mungkin hanya sedikit, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, karat ini bisa menyebar dan menggerogoti seluruh bagian isi besi, membuatnya rapuh dan gampang patah. Makanya barang-barang dari besi itu jika sering ditaruh di tempat yang kehujanan atau di tempat lembab, pasti akan lebih cepat berkarat. Nah, teman-teman juga pasti tidak asing kan dengan kembang api? Tentunya kembang api sangat erat dalam kehidupan kita. Terlebih lagi jika ada perayaan Natal atau Tahun Baru. Nah, kembang api ini termasuk ke dalam fenomena laju reaksi loh. Kembang api menghasilkan cahaya berwarna-warni karena terjadi reaksi kimia yang sangat cepat antara serbuk logam, bahan bakar, dan oksidator di dalamnya. Ketika dinyalakan, panas ini memicu reaksi pembakaran berkecepatan tinggi, sehingga energi itu dilepas dalam bentuk cahaya, panas, dan suara. Serbuk yang halus dan suhu tinggi membuat laju reaksinya itu meningkat, sehingga percikan cahaya muncul seketika dan sangat terang. Nah, dari dua fenomena di atas dapat kita simpulkan bahwa besi itu termasuk ke dalam laju reaksi yang berlangsung lambat. Kemudian, seperti peledakan, kembang api itu termasuk ke dalam laju reaksi yang berlangsung cepat. Jadi, mengapa ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada reaksi yang berlangsung lambat? Hal apa yang mempengaruhi laju reaksi? Pada awal reaksi, reaktan itu dalam keadaan maksimum dan produk dalam keadaan maksimum. Sedangkan setelah reaksi berlangsung, produk ini akan semakin banyak terbentuk dan reaktannya semakin berkurang. Nah, jadi apa itu laju reaksi? Nah, laju reaksi adalah berkurangnya jumlah atau konsentrasi per reaksi per satuan waktu, atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil per reaksi per satuan waktu. Nah, di laju reaksi juga ada order reaksi yang merupakan bilangan pangkat yang menyatakan perubahan laju reaksi terhadap perubahan konsentrasi zat per reaksi. Rumusnya yaitu V sama dengan konstanta A dipangkatkan M, B pangkat M. Lalu, terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja? Yang pertama, ada faktor konsentrasi, yang kedua, suhu, yang ketiga, luas permukaan, dan yang keempat adalah katalis. Nah, di sini ada video tentang animasi pengaruh konsentrasi. Yang pertama, ada HCl 2 molar dan yang kedua ada HCl 10 molar. Di sini dapat terlihat bahwa HCl yang memiliki konsentrasi lebih besar itu menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat. Jadi, kesimpulannya untuk konsentrasi yaitu semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin banyak partikel yang tersedia untuk bertumbukan, sehingga tumbukannya itu lebih sering membuat laju reaksinya itu meningkat. Kemudian pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jika suhunya itu meningkat, maka energi kinetik dalam reaksi tersebut juga akan meningkat. Nah, meningkatnya energi kinetik menyebabkan energi reaktannya itu juga semakin besar.
Hal ini yang membuat laju reaksi juga akan semakin lebih cepat. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh luas permukaan. Jadi, luas permukaan yang besar ini mengakibatkan tumbukan efektif ini akan semakin jarang, sehingga laju reaksinya ini akan menjadi lebih lambat. Tetapi, jika pengaruh luas permukaannya itu kecil, tumbukan efektif ini akan semakin sering terjadi. Jika tumbukan efektif ini semakin sering terjadi, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Jadi, jika luas permukaannya besar, maka laju reaksinya itu akan melambat. Dan jika luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya itu akan menjadi lebih cepat. Kemudian, yang terakhir yaitu katalis. Katalis ini bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini akan menyediakan jalur lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah.